Pembagian daging kurban, ini tata caranya yang benar. Ini pembagian daging kurban yang benar. Pembagian daging kurban termasuk dalam salah satu rangkaian dari ibadah kurban Idul Adha. Dalam membaginya, tidak bisa sembarangan dan terdapat syariat yang harus diikuti. Pembagian daging kurban dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung pada jenis kurban yang dilakukan. Jika kurban yang dilakukan termasuk kurban sunnah, maka daging kurban tersebut dapat dan diperbolehkan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/3 dari daging kurban diperuntukkan bagi yang melakukan kurban dan keluarganya. 1/3 lagi diberikan kepada fakir miskin. Sisanya, atau 1/3 terakhir, dapat disimpan dan dikeringkan untuk kemudian disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya sewaktu-waktu. Dengan demikian, dalam pembagian daging kurban jenis sunnah, ada 3 bagian yang diperuntukkan untuk yang berkurban dan keluarga, fakir miskin, serta disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya di kemudian hari. Adapun keterangan di atas adalah didasarkan melalui beberapa dalil sebagai berikut. Pertama, firman Allah SWT pada Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, mereka berdatangan, supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya, berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Ini penjelasannya. Dalam riwayat hadits, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut. Artinya, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku melarang kalian menyimpan daging kurban untuk kalian sendiri, maka makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika kurban yang dilakukan adalah kurban nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Dalam kasus ini, daging kurban harus diberikan secara penuh kepada fakir miskin, sehingga orang yang berkurban tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Penting untuk dicatat bahwa daging kurban dapat dipindahkan ke lokasi lain, bahkan jika memungkinkan, ke negara lain, asalkan fakir miskin di lokasi tempat seseorang berkurban telah menerima bagian mereka. Namun, daging kurban tidak boleh dijual, bahkan jika hanya kulitnya. Menurut pandangan Abu Hanifah, boleh menjual kulitnya, tetapi hasil penjualan tersebut harus disedekahkan atau digunakan untuk membeli alat-alat yang bermanfaat bagi penerima sedekah yang berhak. Pembagian daging kurban. 1. Sohibul kurban dan keluarga. Sohibul kurban adalah mereka yang melakukan ibadah kurban atau umat Islam yang menyembelih hewan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Islam pada Idul Adha dan hari Tasyrik. 1/3 bagian kurban diberikan kepada sohibul kurban beserta keluarganya, sedangkan 2/3 sisanya merupakan hak orang lain. Orang yang berkurban juga dapat membagikan 1/3 bagiannya tersebut kepada pihak-pihak lain, misalnya kepada panitia hewan kurban. Perlu diingat pula, orang yang berkurban tidak boleh menjual kurban bagiannya, baik dalam bentuk daging, bulu, maupun kulit. 2. Sahabat, kerabat, dan tetangga. 1/3 bagian lain dari daging kurban dapat diberikan kepada sahabat, kerabat, dan tetangga. Walaupun sahabat, kerabat, dan tetangga sohibul kurban merupakan orang yang berkecukupan, mereka tetap berhak mendapatkan 1/3 bagian hewan kurban. 3. Fakir miskin, yatim, piatu dan duafa. 1/3 lainnya diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan duafa sebagai kelompok yang paling membutuhkan. Sohibul kurban juga dapat menambahkan jatah hewan kurban untuk fakir miskin, yatim, piatu dan duafa dari bagian kurbannya. Hal ini dilakukan sohibul kurban sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas bagi orang-orang yang berkekurangan. Hal yang perlu dicatat,
daging yang diberikan kepada keluarga sohibul kurban, sahabat kerabat dan tetangga itu untuk dimakan dan tidak boleh dijual. Sementara, daging yang diberikan kepada orang miskin merupakan hak milik sehingga boleh dikonsumsi atau diapakan saja.